Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat pioner dimanapun kalian berada. Semoga hari ini kalian semua diberi kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan diberkahi segala rizkinya. Oke teman-teman, hari ini ada kabar yang masih baru ya, masih hangat dan masih terlejit nih teman-teman ya. Pengertian Pi Open Source atau PIOS, sebuah platform teknis terbuka untuk pengembangan komunitas. Jadi arti dari sebuah PIOS ya, atau Pi Open Source nih teman-teman ya. Sebelum kami membacakan informasinya, jangan lupa di subscribe, di like, di share agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Terima kasih. Kita langsung masuk ke informasinya. Pi Open Source atau PIOS merupakan inisiatif yang memanfaatkan kecerdasan komunitas dalam dunia pengembangan perangkat lunak. Dengan menjadi bagian dari ekosistem PIOS, pengembang dapat berbagi dan memanfaatkan data teknis secara terbuka. Hal ini tidak hanya menciptakan platform untuk berkolaborasi, tetapi juga menumbuhkan filosofi yang mendorong pertukaran pengetahuan antar pengembang. Yang pertama, lisensi untuk inovasi. Ketika sebuah proyek diberikan lisensi PIOS, ini menandakan bahwa kodenya telah disetujui oleh core team. Tim inti yang bertanggung jawab atas pengembangan ekosistem Pi. Dengan demikian, proyek tersebut secara resmi diizinkan beroperasi dalam ekosistem Pi. Namun, manfaat lisensi PIOS lebih dari sekedar izin untuk menggunakan platform. Hal ini juga memerlukan kewajiban untuk membagikan kode mereka sebagai sumber terbuka. Artinya, proyek yang dilisensikan di bawah PIOS diharapkan dapat menyumbangkan kodenya kembali ke komunitas, sehingga memperkaya ekosistem PIOS secara keseluruhan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pembangunan. Salah satu keunggulan utama PIOS adalah kemampuannya untuk mempercepat proses pengembangan perangkat lunak. Dengan menjadi bagian dari ekosistem PIOS, pengembang memiliki akses ke berbagai sumber daya dan dukungan komunitas. Ini termasuk dokumentasi teknis, forum diskusi, dan alat pengembangan yang dioptimalkan untuk lingkungan PIOS. Akibatnya, pengembang dapat mengatasi tantangan teknis dengan lebih efisien sehingga mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengembangkan dan menyempurnakan produk mereka. Yang ketiga, mempromosikan transparansi dan kepercayaan. PIOS juga mempromosikan transparansi dan kepercayaan dalam pengembangan perangkat lunak dengan mengadvokasi prinsip-prinsip sumber terbuka. PIOS memungkinkan pengembang untuk lebih memahami bagaimana sebuah proyek dibangun dan dioperasikan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan, tetapi juga memperkuat hubungan antara pengembang dan pengguna akhir. Dengan akses terbuka ke kode sumber, pengguna dapat memverifikasi keamanan dan keandalan perangkat lunak, sehingga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap produk yang mereka gunakan. Yang kelima, menumbuhkan inovasi melalui kolaborasi. Ekosistem PIOS menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan inovasi dengan memfasilitasi pertukaran ide dan pengetahuan antar pengembang. PIOS memungkinkan terciptanya solusi yang lebih baik dan inovatif. Komunitas PIOS secara rutin menyelenggarakan acara seperti hackathon dan pertemuan pengembang, tempat para pengembang dapat bertemu dan berkolaborasi dalam proyek-proyek menarik. Hal ini tidak hanya memperluas jaringan profesional mereka, tetapi juga mempercepat laju inovasi dalam ekosistem PIOS. Dengan demikian, PIOS atau Pi Open Source bukan hanya sebuah platform teknis,
tetapi juga komunitas yang mendorong kolaborasi, inovasi, dan kepercayaan dalam pengembangan perangkat lunak. Dengan bergabung dalam ekosistem BIOS, pengembang dapat membangun hubungan yang kuat dengan komunitas dan mempercepat proses pengembangan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dengan filosofi yang mendorong pertukaran pengetahuan dan transparansi, BIOS memainkan peran penting dalam memperkuat dan memperluas ekosistem pengembangan perangkat lunak yang terbuka dan inklusif. Oleh karena itu, BIOS tidak hanya menjadi wadah pengembangan perangkat lunak, tetapi juga simbol semangat kolaboratif yang mendorong inovasi di bidang teknologi. Oke teman-teman, sekian dulu ya informasinya. Semoga bermanfaat. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.